Karena penasaran dengan kehidupan setelah mati, si Dimas melakukan ritual yang dia temukan dalam sebuah kitab kuno yang ia dapati di bangunan tua milik neneknya. Oke, kali ini kita akan bercerita tentang sebuah kisah misterius. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan cerita misterius dalam setiap minggunya. Di sebuah tempat di Jawa Tengah, Dimas menemukan sebuah kitab tua di sebuah bangunan milik neneknya yang ia kunjungi saat liburan beberapa tahun yang lalu. Dalam kitab kuno tersebut, Dimas menemukan sebuah ritual untuk memanggil arwah-arwah orang-orang yang sudah meninggal. Karena penasaran, Dimas bawalah buku itu ke rumah tempat tinggalnya. Kemudian karena penasaran dengan kehidupan setelah mati, Dimas mulailah mencari cara untuk bagaimana dia bisa melakukan ritual yang terdapat dalam kitab tua tersebut. Tak jauh dari rumah kebetulan sebuah tempat di Gunung Merbabu, tempat yang terkenal, yang dikenal cukup misterius, cukup banyak dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Tempat itu menarik Dimas untuk melakukan sebuah ritual di tempat tersebut. Alhasil kemudian Dimas memutuskan untuk mendaki Gunung Merbabu seorang diri dengan membawa kitab tua yang ia temukan di rumah neneknya tersebut. Setelah sampai di atas gunung, Dimas mulai mengambil kitab tua tersebut, membukanya, kemudian Dimas mulai membacakan dan melakukan ritual yang terdapat dalam kitab tersebut, dilengkapi dengan semua syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan ritual tersebut. Tak lama setelah Dimas melakukan ritual tersebut, kemudian muncullah angin membawa udara dingin dengan suasana yang cukup mencekam, kemudian hilang, kemudian angin datang lagi sambil Dimas terus melakukan ritual tersebut. Hal itu silih berganti silih hal tersebut terulang terus menerus sampai akhirnya terdengarlah oleh Dimas suara tertawa seorang wanita yang tertawa merdu tetapi membuat bulu kuduk berdiri. Suara itu tak kunjung berhenti sampai Dimas selesai melakukan ritual yang ada di dalam kitab kuno tersebut. Setelah Dimas selesai melakukan ritual tersebut, Dimas menoleh ke segala sisi untuk mengetahui apakah tadi yang mengganggunya melakukan ritual tersebut. Setelah Dimas menoleh ke berbagai sisi, Dimas tidak menemukan apapun hal yang janggal di dalam penglihatannya, atau Dimas juga tidak menemukan hal apapun yang menurutnya bisa membuat suara seperti suara tertawa seorang wanita. Kemudian tak lama setelah itu, tepat di depan mata Dimas, di atas pohon, Dimas melihat seorang perempuan berbaju putih dengan rambut terurai panjang berada di atas pohon dengan tatapan mata yang tajam memandang ke arah Dimas. Tak lama setelah itu Dimas mulai kebingungan. Dimas sambil beradu mata dengan perempuan di atas pohon, Dimas tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Wanita yang ada di atas pohon kemudian bertanya kepada Dimas, "Kenapa?" Bertanya kepada Dimas, "Kenapa kamu mengganggu ketenangan kami yang berada di gunung ini? Kenapa kamu melakukan ritual
untuk memanggil kami. Kenapa? Padahal kita tidak. Kenapa kamu memanggil kami padahal kita tidak terlibat kontrak apapun? Itu yang dikatakan oleh sesosok makhluk wanita di atas pohon. Dimas tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dimas tidak bisa bergerak, lidahnya kaku, kakinya kaku, semuanya. Dimas hanya bisa terpana melihat wanita berada di atas pohon. Tak lama setelah itu wanita kemudian mulai murka. Kemudian tak lama setelah itu wanita mulai berganti wajah dari wajah yang wajah manusia biasa, kemudian berubah menjadi sesosok wanita yang mukanya menjadi sesosok makhluk yang mukanya hancur, dilumuri darah, kemudian rambutnya juga mulai berterbangan ke sana kemari dengan baju yang mulai lusuh dan mulai mengeluarkan suara yang sangat keras sekali, membentak Dimas. Kembali lagi bertanya, kenapa kamu melakukan ritual tersebut di sini? Sontak Dimas dengan perasaan ketakutan dan kaget, Dimas mulai berbalik badan dan melarikan diri dari keadaan tersebut. Kemudian dikejarlah dengan terbang sesosok wanita dengan muka menyeramkan tersebut. Dimas lari. Dimas hanya bisa berlari sambil menahan ketakutan, dan wanita itu mulai berterbangan menyalip Dimas, kemudian kembali ke depan muka Dimas. Kemudian Dimas berlari lagi, kemudian kejadian tersebut terulang kembali, yang sampai akhirnya terdengarlah suara teriakan Dimas sampai ke bawah gunung. Semua orang di sekitar gunung tersebut mendengarkan suara teriakan seorang laki-laki disertai tertawa seorang wanita. Dalam beberapa saat kemudian suasana kembali hening seperti semua. Sejak saat itu kabar tentang Dimas sudah tidak diketahui lagi, dan pencarian pun dilakukan dan tidak ada satupun tanda-tanda yang menunjukkan Dimas masih hidup, atau tidak menemukan satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Dimas masih bisa ditemukan dengan selamat.